Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak bencana tanah bergerak, 60 keluarga di Kampung Sukamana, Kabupaten Bandung Barat harus mengungsi. Pemerintah bersama Danantara akan menanggung operasional kereta cepat Wus. Belum genap sebulan, operasional SPPG terhenti karena dana operasional sebesar 1 miliar rupiah raib. Petugas menebang sebuah pohon karet berusia puluhan tahun di Jalan Juanda, Kota Bogor pada Kamis pagi. Pohon miring di dekat gerbang Istana Bogor ini dinilai rawan tumbang, apalagi hujan deras sering mengguyur kawasan ini. Bagi warga Bogor mungkin sudah tidak asing dengan pohon besar yang berada dekat gerbang Istana Bogor ini. Mengantisipasi musim penghujan, petugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan penebangan pohon karet kebo yang berusia 70 tahun di Jalan Juanda, Kota Bogor Kamis pagi. Dengan menggunakan kendaraan Skylift, para petugas pun memangkas terlebih dahulu batang pohon yang tingkat kemiringannya sudah 60 derajat menjorok ke arah jalan raya. Selain dianggap membahayakan para pengguna jalan yang melintas, pohon yang berada tak jauh dari gerbang Istana Bogor ini sudah dianggap keropos. Petugas pun menebang pohon ini sebelum tumbang, apalagi beberapa waktu lalu sebuah pohon beringin berukuran besar di Jalan Kapten Muslihat pun roboh akibat lapu. Warga berharap Pemkot Bogor pun kembali menanam pohon di area yang sama agar tetap terlihat rindang. Memang membahayakan nanti untuk khalayak ramai. Lebih baik dipangkas. Mempunyai nilai sejarah juga karena sudah lama. Nah, ada baiknya saran saya kepada pemerintah Kota Bogor untuk menanam kembali dengan pohon yang lebih muda yang bisa menghijaukan Kota Bogor. Pohon ini memang sebenarnya sudah termasuk pohon tua dan termasuk pohon bersejarah. Namun posisinya tidak strategis, dia berada di pinggir jalan, kemiringannya sudah mencapai lebih dari 60 derajat, ditambah kondisi akar, batang maupun istilahnya kambium-kambiumnya juga sudah mengalami kerusakan yang parah. Jadi kami memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Kami mohon izin kepada seluruh pemerhati lingkungan maupun masyarakat, mohon maaf sebesar-besarnya. Iya betul. Kan Bapak lihat sendiri, kemiringannya 60 derajat kan? Di pinggir jalan kalau pada saat dia jatuh, bukan hanya pengguna jalan tapi juga bisa sampai ke Istana Bogor. Akibat adanya penebangan ini, arus lalu lintas pun mengalami kemacetan karena adanya buka tutup jalur selama proses pemangkasan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menggelar operasi katarak gratis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Kegiatan terselenggara berkat kerjasama YPP bersama Korps Brimob Polri dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Jakarta. Sebanyak 49 pasien mendapatkan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Rabu pagi. Bakti sosial operasi katarak gratis ini terselenggara atas kerjasama YPP SCTV Indosiar bersama Korps Brimob Polri dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Jakarta. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Brimob yang ke-80. 49, alhamdulillah bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan operasi dan harapannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kondisi yang bersangkutan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ke depan. Untuk rangkaian giat ini kami sangat berterima kasih kepada berbagai stakeholder terkait, di mana salah satunya adalah Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dari Indosiar dan juga dari Perdami yang juga mensupport penuh rangkaian giat kami. Dan sepanjang tahun ini kami berhasil alhamdulillah sudah mengoperasi ribuan mata di seluruh Indonesia dan operasi katarak adalah salah satu yang menjadi perhatian di Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, dan kegiatan ini akan terus berlangsung di tahun ini dan juga di tahun-tahun mendatang.
Puluhan penderita katarak yang dioperasi tidak hanya datang dari Depok dan Jakarta, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Jawa Barat dan Banten. Mudah-mudahan sesudah dioperasi mata saya makin sehat selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Brimob dan Rumah Sakit Bayangkara dan YPP SCTV Indosiar. Operasi katarak menjadi salah satu agenda rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. YPP hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Asep Solihin melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Menanggapi hilangnya dana operasional SPPG di Desa Pangauban sebesar 1 miliar rupiah, Dedi Mulyadi meminta pihak BGN dan SPPG tanggung jawab dan kegiatan SPPG pun tetap harus berjalan. Dana operasional SPPG Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat sebesar 1 miliar raib diduga terkena phishing. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk mengusut laporan terkait kehilangan dana tersebut. Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta pihak Badan Gizi Nasional dan SPPG bertanggung jawab atas kehilangan dana operasional tersebut. Hal ini dikarenakan makan bergizi gratis harus tetap berjalan karena instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama tentunya kalau kehilangan itu sudah wilayahnya kepolisian untuk menyelidiki kehilangannya disebabkan oleh apa. Kemudian yang berikutnya kan MBG ada koordinator daerahnya baik kabupaten maupun provinsi, segera melakukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif karena itu adalah anggaran negara yang harus dimanfaatkan dengan baik dan itu adalah program prioritasnya Pak Prabowo yang harus betul-betul dilaksanakan secara sebaik-baiknya dan MBG bertanggung jawab dan para KPPG-nya juga bertanggung jawab. Belum genap sebulan operasional layanan makan bergizi gratis atau MBG di kawasan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat sudah dihentikan lantaran dana operasional sebesar 1 miliar rupiah raib. Suasana sepi terlihat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sudah hampir sepekan lamanya, tidak ada aktivitas yang terjadi di dapur yang biasanya menyediakan sekitar 3.000 lebih porsi makan bergizi gratis. Ya, belum genap beroperasi sebulan, dapur ini tutup dan melakukan PHK terhadap 50 pekerjanya. Hal ini lantaran dapur SPPG ini kesulitan secara finansial. Pasalnya dana operasional sebesar 1 miliar rupiah untuk kebutuhan MBG tiba-tiba raib. Menurut pemilik Yayasan SPPG Pangauban, saldo di rekening SPPG sebesar 1 miliar rupiah raib setelah menjadi korban phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi. Tanpa sengaja, ia memberikan informasi rekening yang rahasia kepada penipu tanpa curiga sama sekali. Kan ini dari pihak BGN tuh mungkin dilimpahkan ke Bareskrim. Tapi dari pihak Bareskrim itu lagi tahap penerima laporan dulu. Jadi pihak Bareskrim itu dengan tegas gitu ya masih berlanjut dan ada kemungkinan ini kita dilimpahkan ke Polda Jabar. Dari status kita tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Ya, tidak beroperasi karena dananya hilang. Gitu. Ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima manfaat. Malahan yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. Kasus hilangnya saldo SPPG 1 miliar telah dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri dan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk ditindaklanjuti. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.